kali ini? Aku masih ada di Geekslate sih, kalau menurut aku ya, untuk di game yang ketiga, mengingat dengan adanya Flex Pick Valentina dan juga Jana Kitty pakai Fanny. Sepengingatan aku, win rate-nya bagus nih dari Jana Kitty yang menggunakan Fanny. Oke. Apakah Aura berhasil mematahkan tren positif dari Geek? Atau bahkan Geek membawa kemenangan dan membuat Aura lebih dalam lagi di klasemen Soul Impel Arena? Mana tepuk tangannya? Dan iya, kembali lagi bersama Radit Overkill dan juga Ranger Emas yang akan memandu jalannya game ketiga. Dan terlihat ya, Kabuki untuk kali ini menerima pressure yang cukup besar dari Baloyski, sang Natalia dengan 100% win rate-nya nih Ji. Oke, dan bukan hanya itu aja, melihat dari Aura Fire yang mungkin agak terpressure di arah top lane membuat Hai nggak bisa melakukan rotasi dengan maksimal. Kenapa? Karena early game pressure for Kabuki benar-benar membuat dirinya kesulitan untuk bertahan hidup. Dan lihat Kadera kali ini melakukan recall-recall depan sana. Emang ini orang yang sangat confident sekali dan aku suka banget dengan mentalnya dia. Mentalnya Iya dia benar, ya. ketika dia masuk ke MPL maksudnya dalam pressure Geek, dia mungkin tidak terlalu maksimal dengan gameplay. Tapi lihat di season kali ini, dia benar-benar menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok yang menyeramkan, tapi lihat Ji, di bagian bawah sana first blood tercipta dari arah Luke. Bahkan nggak bisa lari kemanapun lagi, Fluffy. Oke, berhasil mendapatkan first blood di arah bottom lane, sedangkan di arah top lane Kadera melakukan freeze juga terhadap lane tapi Aura. Dan ini sepertinya sama ya kayak tadi ya. Iya. Sama-sama prediksinya. 3 menuju arah Geekslate dan 3 ke Aura Fire. Jadi masih sama-sama seimbang dari talent predictions-nya untuk di game yang ketiga. Dan ya early game aggressions dari Geekslate udah mulai terlihat ya. Terutama dengan Baloyski yang membawa Natalia, Jana Kitty yang lihat ada hiding in the bus Ji. Oke, tapi Jana Kitty di garis depan sana gak bisa mundur ke arah belakang. Ngedit si mid. Hampir saja tertancap ke arah tubuh seorang Jana Kitty. Untungnya Jana Kitty tidak memaksakan untuk melakukan team fight tambahan. Dia nggak mau langsung ke dalam dapetin setidaknya damage atau poin ke terhadap Fluffy. Dia memilih untuk mundur. Di arah tengah, source skill terlalu banyak yang dikeluarkan oleh pasukan Geekslate. Yang membuat Turtle kali ini harusnya bisa diamankan oleh pasukan dari Aura. Tapi Fluffy masih level 3, Luke sudah level 4, Real World Manipulation Fast! Gak bisa diselamatkan kembali. Berhasil mendapatkan retribution, hanya numpang lewat punten Grabfoot. Yeah. Langsung dapetin satu buah retribution dengan sangat baik. Yes, dan Turtle Lane presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang berhasil didapatkan oleh Geekslate. Dan jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian sambil order Grab karena ada diskon sampai dengan 90%. Gunakan promonya grb.to/mpl. Tapi bergerak di area bagian bawah sana Ji. Oke, langsung ada Luke berubah menjadi split-split, mundur ke arah belakang dan ternyata tak mampu berhasil kabur dari jeratan sang naga. Langsung ada hantaman benda tumpul dari bottom lane, tumbang begitu saja Fluffy 1 versus 1 kali dari KDA Luke dan juga Fluffy. Point kill yang nampaknya tidak terlalu berimpact di arah gold lane. Karena di gold lane benar-benar dijaga dengan sangat ketat oleh dua roamer mereka masing-masing. Ya, Kabuki susah sih untuk bisa memenangkan match up-nya melawan Valentina. Mengingat Valentina berdamage-nya besar dan untuk kali ini Jana Kitty Jana Kitty masih mau lebih, Real World Manipulation hanya untuk membuat seorang Fan mundur ke arah belakang. Karena untuk mendapatkan pick off, mungkin untuk Aboy belum punya damage yang cukup. Kabuki mencoba untuk memberikan pressure kembali. Tapi Baloyski kali ini tidak ada di dalam posisi dari Geekslate di arah top lane. Tidak bisa membantu Kadera. Sedangkan dua player dari Geekslate kali ini, mereka sedang mencoba untuk melakukan satu buah dorongan di arah bottom lane. Oh enggak, kiraan aku mau ke bawah Fanny-nya. Iya, dan dari segi emblemnya kita bisa lihat di mana ada Mystery Shop yang dipegang oleh seorang Aboy. Tapi hanya 3 poin aja yang diamankan, sementara 3 poinnya lagi belum secure. Dan iya, kita bergerak menuju ke Festival of Blood masih dengan poin yang sama juga untuk physical attack-nya serta tambahan HP dari Yuzong Fluffy membuat dirinya akan semakin tanky lagi. Oke, Vesager yang tercolek kali ini. Watch out, Sweet Flicker! Mencoba didapatkan karena Vesager target utamanya. Baiting yang dilakukan oleh seorang Paulus ini disambut oleh seorang Jana Kitty. Sedangkan di arah top lane, Geekslate kali ini agak sedikit terpressure. Turtle Kim by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Terdeteksi udah ada 2 player dari Geekslate yang mencoba mendorong, memukul mundur pasukan dari Aura Fire. Iya, untung ada smoke bomb tadi dari Baloyski. Kalau nggak, dirinya bakal kecicil lebih banyak lagi HP dari Speedy Light Wheel yang dikeluarkan oleh Kabuki.
Dan untuk kali ini Turtle sepertinya akan susah kontesnya. Tapi di sisi yang Waduh, berlawanan, Yuzong lihat fokus untuk mendapatkan auto turret di area bawah, Ji. Lihat zoning yang dilakukan Luke bahkan membuat Kabuki pun ikut sampai mundur ke turret yang kedua. Ke turret inner. Dan jangan dia nggak pakai retribution. Karena dia akan coba dapetin 1 buah poin kill di arah top lane. Kabuki belum terdeteksi. Informasi telah diberikan. 3 player standby on position. Aura Fire sepertinya bisa menjadi 1 buah makanan yang lezat dan bergizi. Kalau misalnya Jana yang masih mau. Tapi melihat adanya defensif bahkan sampai Feather Attack pun dikeluarkan. Tandanya Gigsled ini harus turun gunung. Nggak boleh terlalu memaksakan Radit. Iya, nggak boleh terlalu memaksakan meskipun untuk kali ini Baloyski coba untuk di-engage, Black Dragon Form dikeluarkan Fluffy. One last hit dari Baloyski, coba untuk menggocek Kat, tapi Jana Kitty yang coba untuk cover Cutthroat. Fluffy yang ter-take down di area bawah. Oh, lihat ini permainan yang luar biasa dari Bos Baloyski. Di arah depan sana memasangkan teamfight kembali. Luka, 1 point kill. Jana Kitty will have to save. Facehugger gak punya lagi Feather of Strike. Kali ini dia tidak bisa mempertahankan seorang Hai di depan sana. Lihat, Boas Baloyski kali ini menggocek dengan luar biasa. One last hit ternyata. Almost is never enough. Almost is never Hampir enough. itu tidak pernah cukup, Bung Radit. Iya, tapi kalau kita lihat ya, Gigsled ini benar-benar maksimalin early aggressions yang mereka miliki. Terutama dengan Boy Natalia dan juga Fanny. Jana Kitty on point banget steel cable-nya. Selalu bisa ngasih burst damage yang cukup besar ke arah backline dari Aura Fire. Dan di area atas. Oh, di arah top lane, Fluffy akan jadi makanan untuk pasukan dari Gigsled dan hilang begitu saja. Execute Gaming. Baloyski still survive again. Benar-benar Dewi Fortuna berada di pundak dari seorang Baloyski kali ini, Radit overkill. Ya, dan mungkin masih belum bisa dari Aura Fire untuk mengejar ketertinggalan objektif yang mereka udah ketinggalan sejauh ini. Meskipun Van dengan Martis yang maju ke bagian depan sana terhalang barrier Watchers yang gak kena. Dibalikin dengan Real Population. Real World Manipulation dibalikan, tapi ternyata itu hanya gertakan saja. Gertakan aja. Dan Damage masih belum cukup, Dit. belum cukup sih. Untuk bisa pick off high ya. Ya, masih terlalu dini lah untuk mencoba menumbangkan seorang Hai. Tapi nanti kalau misalnya dia punya power yang cukup tinggi dari Different Drive itu sangat enak. Tapi Baloyski hampir terperangkap. Masih coba untuk bisa selamat, tapi Jana Kitty. Cutthroat Kara yang salah nampaknya menuju ke arah seorang Hai. Terperangkap di depan, mencoba di all in. Dari belakang Fluffy melakukan soundingan bersama seorang Aboy. Tapi Watchers dari Skadera menyelamatkan Aboy dan membuat Fluffy mundur ke arah belakang. Pasukan Aura Fire, sang naga melihat Van terperangkap. 1 buah Mortal Coil dan membuat seorang Luka ter-take down. Hampir saja Van dipoking oleh seorang Kabuki. Hampir saja Kabuki membunuh temannya sendiri. Tapi dia langsung stop di depan sana. Tapi bukan hanya itu saja. Flicker dikeluarkan. Baloyski mencoba mendapatkan 1 buah point kill terhadap Kabuki. Dan rugi benar untuk para pasukan dari Aura Fire. Ya, Turtle Lane presented by Gila. Samsung Galaxy S23 Series 5G di area bawah yang di-secure oleh Jana Kitty. Tapi lihat Baloyski gimana. Dia fokus banget nyari Kabuki dan lagi-lagi bisa nge-pick off Kabuki yang sendirian jauh. Hero power yang sangat berbahaya. Lihat kombinasi Filipin di Gigsled. Duo maut dari Gigsled berhasil membuat seorang Fluffy bingung di sana. Dapetin Baloyski enggak. Bahkan dia yang tumbang. Duo Filipin from Gigsled ini benar-benar menjadi tulang punggung keluarga dari Gigsled. Tulang punggung keluarga dari Gigsled. Dan ya itu kata-kata yang tepat banget mengingat untuk kali ini Gigsled masih di atas angin. 5.000 gold, hampir 5.000 gold perbedaan gold yang ada di menit ke-8 ini. Serta dengan perfect turtle dipegang oleh Gigsled membuat Aura Fire, terutama dari Kabukinya, ini nggak bisa mendapatkan farming yang maksimal. Kabuki masih under banget dari segi farmingnya. Oke, ada Kadera yang selalu memegang 1 buah Watchers, tapi Luka memaksa Facehugger menggunakan 1 buah flickernya. Luka mungkin flicker butuh di tangan dia, tapi itu tidak sepenting seorang Facehugger. Tidak sepenting seorang Facehugger yang harus memiliki flicker ketika dia teamfight nanti. Iya. Itu sebenarnya momen kayak pada saat Gigsled berhadapan dengan Araki kemarin sih. Lihat gak sih, inget gak? Iya. Momen dari slam-slam langsung ditambah flicker yang dapetin Rainbow untuk di match yang kemarin. Iya, jadi dipaksa. Yang sudah pasti adalah ketika Lord teamfight nanti mereka nggak punya tuh flicker untuk Facehugger-nya. Iya. Dan reward manipulation dipaksa menuju ke arah Van. Mencoba untuk mengamankan teritorial, tapi Jana Kitty kali ini fokus ke arah Facehugger dan itu dia. 1 buah pancingan yang sangat mahal, walaupun Jana Kitty berhasil di take down, tapi mereka kehilangan Facehugger. Di sisi sebaliknya, Baloyski harus terjadi 1 buah kematian untuk dirinya. Terjadi 1 buah point kill yang sangat mahal dari Aura Fire, yang harusnya Gigsled punya power dari Lord sekarang. Dia enggak, dia ngerem. Dia mundur lagi, dia reset lagi, laning phase-nya dibenerin lagi, baru dia bisa menuju ke arah
objektif Lordnya. Yes, dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang hadir di area bawah. Dan mungkin untuk saat ini Jana Kitty udah mulai hadir kembali di Lane of Down dan siap juga nih. Tapi sebelumnya dia fokus dulu untuk mendapatkan purple buff. Meskipun 3 member dari Aura Fire udah mulai membayang-bayangi nih pergerakan dari Jana Kitty yang ada di purple buff pitnya. Apakah momen dari Hai bisa untuk mendapatkan kembali player-player penting seperti Baloyski dan juga Jana Kitty dari Geek Strategy? Melihat adanya Aura Fire sih, Lia mereka tidak boleh ada yang ketinggalan satu orang pun ya. Iya. Kalau bisa mereka stick together karena Kabuki ini udah punya power di menit yang ke-10 walaupun belum peak-peaknya. Walaupun belum maksimalnya, tapi dia kalau ada look sembarangan masuk, kalau ada Jana Kitty sembarangan masuk, nggak pakai kalkulasi, itu bisa di instant pick off lah setidaknya. Tapi kalau nggak ada, posisi dari power damage-nya Aura Fire atau Kabuki ini terlalu jauh, nggak bisa nge-following up, yang ada malah Kabuki di solo pick off pertama. Iya. Kedua emang under dari damage Aura Fire, mengandalkan Fluffy di garis depan dan Facehugger, ingat Feather Strike-nya itu ditutup sekali, sulit untuk bisa kembali dan bahkan Baloyski menjadi pilihan utama. Feather Strike tadi keluarkan tapi Kadera membalikkan kembali, mega kill didapatkan. Petrify Gaming membuat pasukan dari Aura Fire ternyata tidak bisa mendapatkan Kadera sama sekali. Fluffy kali ini membawa seorang Luka terbang di dalam turret dan Luka harus mundur, Panther perangkap, execute Israel from Baloyski. Lihat, 3 player ter-take down Radit. Wow, manis banget tadi inisiasi dari Kadera pastinya. Watchers on point ke arah Facehugger yang sedang membuka Feather Ice Strike-nya. Langsung ditambah dengan adanya Luke yang hadir secara tiba-tiba mengunci pergerakan dari Fluffy dan membuat Geek Slate untuk kali ini mendapatkan Lord yang pertama di menit yang ke-11. Outplay from Kadera sih. Kadera dia nggak mau Baloyski-nya tumbang dengan sia-sia tadi. Dan bahkan nggak tumbang, malah Baloyski-nya yang dapetin point kill kan. Iya. Tapi dia paksa pakai Wild Charge. Dia Petrify Gaming juga dia nggak kena. Dia pakai flicker ke arah belakang. Aura Fire soft skill-nya abis di situ. Nggak ada sustain team fight untuk Aura Fire. Fun, ketinggalan di depan. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Sekarang punya purple buff lagi dari Kadera. Iya, ini bakal lebih susah lagi dan in-game equipment by dunia game terlihat. Kadera dengan semua item magical damage yang luar biasa sakitnya. Cloak of Destiny, Lightning Truncheon, Holy Crystal, dan juga Divine Glaive. Serta satu item terakhir yang sepertinya akan defensif menuju ke arah Winter Truncheon. Ini ngebuat follow up dari Watchers yang dia copy. Itu damage-nya bakal sakit banget ke arah player backline dari Aura Fire sih. Dan bahkan langsung di garis depan sana pasukan dari tim Aura Fire. Mereka mencoba untuk mempertahankan Fan. Almost ter-take down di arah bottom lane. Fan masih bisa selamat. Hampir saja ter-take down Radit. Ya hampir aja ke take down, tapi untuk kali ini Lord masih cukup sehat melaju ke arah top lane dari Aura Fire. Masih ada Kabuki, clear yang sangat cepat. Masih ada Facehugger juga. Dia harusnya tidak terlalu worry sih. Masih santai aja, tapi reward manipulation jangan sampai menangkap seorang Fluffy. Facehugger udah gak punya Feather Strike. Fokus dari seorang Hai. Flicker Watchers-nya cukup gagal. Cukup untuk membuat Hai ditumbangkan. Dan bahkan dipaksa Fluffy menggunakan Black Dragon Transform, memaksakan dapat 1 point kill. Dan ini malah membuat dia rugi loh. Kenapa? Masih ada minion dari Geek Slate di arah mid lane Radit. Wow, ini udah gak ada Black Dragon Transform dan bahkan di area tengah sana Fan coba mundur ke bagian belakang. Best turret kedua dihancurkan dan lagi-lagi Luke combo flicker split-splitnya nih keluar. Gagal untuk mendapatkan Kabuki, memilih untuk mundur dengan flickernya adalah keputusan yang tepat dari Luke. Melihat Aura Fire yang terperangkap dalam 8.000 gold difference membuat sang naga ini nggak bisa berapi-api sama sekali Radit. Nggak bisa berapi-api dan gold differences by UBS Gold terlihat. Perbedaan antara Kabuki dan juga Kadera ya. Berbeda sekitar 1.500 gold di kedua laning goldnya ini membuat damage burst dari Kadera udah benar-benar sakit banget. Terbukti dia belum ke pick off sama sekali. Dan Kabuki tadi sempat terpick off ketika team fight terjadi di area Lordnya. Tapi ya untuk sejauh ini kita lihat gimana perbedaan yang di angka 8.700 gold. Ini ngebuat Geek Slate masih berapi-api untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua. Dengan Lord yang kedua aku yakin mereka bisa untuk memberikan pressure lebih besar lagi ke arah base dari Aura Fire. Watchers! Instant pick off menuju ke arah seorang Baloyski. Gameplay Baloyski yang benar-benar dikembalikan ke dalam dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan karma. Gameplay flanking grok dari Baloyski dibalaskan dengan grok oleh seorang Hai. Iya. Surprise terhadap Kabuki juga lagi waktu itu. Iya. Tadi. Kayak tadi ya, di Iya. game yang kedua ya. Dan itu terjadi kembali dari sosok Grok, tapi untuk kali ini Kadera ngambilnya Watchers dan lihat damage-nya. Ci. Buset. Satu action shot sakit banget ke tubuh dari Hai. Buset sakit banget itu. Itu Hai ya. Gimana Kabuki? Udah kena Terrify, linglung, damage-nya besar. Wah.
belum di follow up Aboy. Iya, dan belum lagi wall charge yang di-copy tadi sama Kadera. Jadi emang siapapun yang kena efek wall charge dari Kadera, ini bisa langsung instant pick off sih dari burst damage yang dimiliki. Bentar, kalau Hai aja nggak kuat nahan di depan, siapa ya yang mau nggak mau nahan? Mau Fun. nggak mau, Fluffy jadi korban. Iya, antara Fluffy atau sih, Fun soalnya punya power retribution, dia nggak boleh tumbang sama sekali. Dia harus bisa kiting skill-skill dari Geek Slate dengan Mortal Coil-nya sih. Karena kan ada damage reduction sih. Ya, gimana caranya damage reduction kalau dia sampai dipegangin kakinya sama Aboy slow-nya? Real world manipulation. Mortal Coil cuma loncat cit sekali doang. Nggak terlalu jauh. Jadi mau nggak mau menurut aku Fluffy sih korbankan. Fluffy harus Fluffy dikorbankan kali ini. Ya. Karena dia satu-satunya orang yang mungkin bisa masuk tanpa adanya anti-CC. Tanpa adanya anti-CC dia masuk ke arah belakang. Dan semua langsung jadi fokus. Tapi lihat Paloyski fokus ke arah seorang Kabuki. Execute Gaming belum keluar dan Paloyski ter-take down. All ini dapatkan. Jana Kitty gagal untuk melakukan flanking. Lihat pengamanan terhadap Kabuki terlalu ketat. Memilih untuk mundur, pasukan dari Geekslate gagal untuk memberikan sedikit penculikan terhadap Aura Fire. Penculikan yang gagal ternyata tidak membuat Geekslate kendor. Masih mencoba untuk mengamankan top lane dari Aura Fire. Kenapa? Karena laning jauh ini bakal coba dipegang sama Jana Kitty di area bottom lane. Sehingga minion-minion dari Geekslate akan terus terdorong secara tidak sengaja. Ya kan, secara otomatis top lane itu adalah lane dekat. Jadi Geekslate bisa kontrol dari Lordnya, dia balik lagi ke arah topnya, clear lagi, dan mereka akan coba setup lagi. Dan akan terpancing seperti itu sampai di arah bottom lane nanti. Secara tidak langsung, minion ini terdorong ke arah base, membuat satu pasukan Aura Fire harus mundur, dan teamfight jadi tidak adil. Ya seperti kayak ini Ji, ini satu orang di air trade di bawah Ji. Yes, itu dia. Teamfight yang tidak adil, dan bahkan ada di depan sana. Jadi mereka tidak harus ngeluarin soft skill yang banyak untuk melakukan kontes di hadap roadnya. Ya, keuntungannya bahwa Assassin, terutama Fanny ya dari Jana Kitty membuat dirinya mampu untuk menjalankan strategi split push juga yang membuat Aura Fire kebingungan nih. Kalau misalnya mereka ada satu orang yang defense, ini 5-nya akan cukup susah untuk berhadapan dengan 4 member yang tersedia. Tapi dari in-game equipment-nya by Dunia Games, ternyata bukan item defensif. Item terakhirnya yaitu Blood Wings yang dipegang oleh Kadera. Damage burst dari Magical-nya ini makin sakit lagi sih. Meskipun musuhnya atau teman-teman dari Aura Fire udah punya Athena Shield tapi pasti bakal tembus sih. Ini bencana untuk sang naga. Geekslate mencoba memaksa team fight. Masih ada baris 1 kali 24 jam. Fluffy nggak boleh landing di tempat yang salah. Karena Kabuki berhasil mencoba untuk menyelesaikan lot ini dengan cukup cepat. Menangkap Hai di garis depan. Kabuki bebas. Jana Kitty masih mencari di mana posisi Revesager. Mencoba mundur ke arah belakang. Bergerak. Mencoba dapetin satu buah point kill yang sangat mahal. Yaitu Hai. Tapi lihat Kadera. Wah, charge-nya gagal mendapatkan seorang Revesager. Memiliki satu space lagi untuk mundur. Tapi Jana Kitty masih mengincar Vesager, lihat. Dia bergerak di mana Vesager berada. Vesager berada di kanan dan Paloyski suppress attack. Langsung menuju ke arah seorang Fun. Fun still survive dan fokus ke arah base-nya. Geekslate berhasil menenggelamkan Sang Naga ke dasar klasemen. Lagi dan lagi Sang Naga ditenggelamkan untuk berkali-kali ke dasar klasemen, Radit. Ini bukan hal yang baik untuk Aura Fire. Wow, lagi-lagi kita lihat gimana kesulitan Aura Fire, Sang Naga yang terus menerima kekalahan dari setiap match yang mereka laluin. Terhitung, udah ada 7 match kekalahan yang mereka terima bahkan. Dan dengan dikalahkan kembali di match kedua kita di hari ini membuat mereka makin terpuruk di peringkat ke-8 dari total standings ya Ji. Dan bahkan bisa kita bilang pasukan dari Geekslate. Ya. Ini setelah berubah nama jadi Geekslate, wah lebih ngeri banget. Berarti dia harusnya sekarang posisi 3 atau naik kedua nggak ya? Masih 3. Masih 3 ya? Masih beda 1 poin win dari RRQ. Karena RRQ habis kalah oleh Geekslate. Wait. Iya dong. RRQ 5-3, Geekfam 5-3. Wow, Kalau sama head sih. to headnya, Head to headnya menang Geekslate. oh satu sama dong. Kan leg 1. Leg 1 kemarin. Oh leg 1 kemarin, Iya. iya. Oh iya menang Geek. Menang Geek, berarti Geek naik ke peringkat 2 ya? Harusnya. Wow. Dan Aboy rusak setup Aura, Geek lanjutkan win streak mereka. Yes, dan luar biasa sekali lagi-lagi Aboy menjadi man of the match kalau menurut aku. Untuk di game kali ini nggak cuman pakai Parsha, ternyata Eve yang dia bawakan pun selalu bisa membuat team fight demi team fight yang diinisiasikan oleh Geekslate mendapatkan poin yang baik untuk teman-teman dari Geekslate.
Dan power pick off dari Natalia lagi-lagi membawa Gigsled kepada jalur kemenangan. Dan juga Fanny Janakiti di luar dugaan. Dan langsung saja kita akan serahkan kepada host kita untuk interview. Thank you, Lee.